Shalom Jemaat GKI Wiyung Royal Resident. Kali ini kita berjumpa lagi dalam perjalanan 38 hari karya Roh Kudus sepanjang sejarah gereja. Hari ini adalah hari yang ke-24. Bersama saya Berta, kita akan mendengarkan kisah sepenggal cerita perjalanan Otto dan Geisler dalam mengabarkan Injil di tanah Papua. Carl William Otto dan Johann Gottlob Geisler adalah misionaris asal Jerman yang pertama kali menyebarkan misi evangelis Kristen Protestan di tanah Papua, tepatnya di Pulau Mansinam. Kedatangan mereka berdua pada tanggal 5 Februari tahun 1855 diperingati setiap tahun di Manokwari dan ditetapkan menjadi hari libur resmi lokal di Provinsi Papua Barat dan Papua. Pada tahun ini, tanggal 5 Februari 2021, telah diperingati HUT Perkabaran Injil yang ke-166 tahun. Seluruh jemaat gereja Kristen Injili dan seluruh denominasi gereja di tanah Papua serta pemerintah daerah Papua ikut merayakannya. Carl William Otto lahir pada tanggal 24 Januari tahun 1827 di Luckenwald, sebelah selatan Berlin, Jerman. Otto dilahirkan dari seorang ibu yang saleh. Setiap pagi dan sore bersama dengan anak-anaknya, ia berlutut dan berdoa. Dia selalu menekankan kepada anak-anak dan mendidik mereka untuk menjadi orang yang baik. Peran sang ibu di dalam keluarga Otto ini ternyata merupakan penentu dalam kehidupan rohaninya, karena ayahnya serta keluarga lainnya tidak beriman. Posisi ibu yang sangat dominan ini terutama terlihat dalam pengawasannya yang ketat dalam mendidik anak-anaknya. Anak-anaknya diwajibkan pergi ke gereja setiap hari Minggu. Namun, baru pada usia 18 tahun, oleh pemberitaan seorang pendeta, Otto mulai tertarik hatinya. Sejak saat itu timbul keinginannya untuk menyebarkan ajaran Kristen di antara orang-orang kafir. Walau ia masih menghadapi satu tantangan di dalam lingkungan keluarganya yang bukan orang beriman. Ibunya juga tidak mengizinkan Otto pergi jauh karena Otto selalu membantu dalam banyak pekerjaan di rumah. Selama bertahun-tahun Otto terus menggumuli niatnya itu dengan doa. Dan akhirnya ia memutuskan untuk menghubungi Gosner, pendeta yang membimbing para penginjil. Kepada Gosner ia menceritakan kesulitan-kesulitannya. Tetapi ia tidak mendapatkan dukungan dan nasihat yang diharapkan dari Gosner. Sebaliknya, Gosner menulis secara tegas kepadanya, "Kalau orang tua Anda berkeberatan, saya pun tidak akan menerima Anda." Penolakan dari Gosner tidak membendung niatnya. Ia dengan penuh ketabahan melakukan pekerjaan sending, kabar Injil, di lingkungan gereja di mana ia tinggal. Pada siang hari ia bekerja, malam hari dan hari Minggu ia berkeliling mengunjungi orang-orang sakit dan orang-orang yang membutuhkan bantuan. Ia berhasil antara lain mengembalikan seorang pelacur yang sakit kepada jalan Tuhan. Dan di rumah pada hari Minggu, ia membentuk kelompok penelaan Alkitab. Melalui kegiatan-kegiatan rohani ini, ia mampu meyakinkan ayahnya dan saudara-saudaranya, dan membuat mereka terkesan. Sikap ayahnya akhirnya berubah, hingga kemudian si ayah dapat memimpin doa sendiri sebelum makan. Pada salah satu pertemuan di rumahnya, Otto jatuh pingsan, seperti orang mati. Peristiwa ini membuat orang tuanya berpikir bahwa jika anaknya dilarang melakukan pekerjaan sending, Tuhan dapat mengambil nyawanya. Maka itu, sekalipun dengan hati yang berat, mereka mengizinkan Otto pergi. Dengan izin orang tuanya, Otto diterima oleh Gosner. Setelah beberapa lama Otto dididik oleh Bapak Pendeta Gosner. Maka pada tanggal 18 April tahun 1852, ia diteguhkan sebagai seorang pekabar Injil dan dipercaya bekerja untuk orang-orang kafir. Otto mengungkapkan bahwa ia mengucapkan janji itu dengan keyakinan akan pertolongan Tuhan dan dengan senang hati.
Tanggal 14 Mei 1852, ia pamit kepada orang tuanya dan keluarganya. Kemudian ia pergi ke Belanda di Zetten, di mana calon-calon pekabar Injil dipersiapkan untuk selanjutnya diutus keluar Eropa. Dan di Zetten ini ia bertemu dengan Johann Gottlob Geisler yang menjadi rekan sepelayanan di tanah Papua. Johann Gottlob Geisler dilahirkan pada tanggal 18 Februari tahun 1830 di Langen-Reichenbach, Jerman. Ayahnya adalah seorang penjahit dan anggota dari gereja Lutheran yang aktif. Dan ia pun mengusahakan agar anak-anaknya mengenal sekolah. Pada waktu Geisler berumur 14 tahun, ayahnya membawa ke Berlin. Ia belajar pada seorang tukang perabot rumah. Geisler secara teratur pergi ke gereja dan juga mengunjungi semacam sekolah minggu untuk orang dewasa. Di atas pintu bangunan sekolah itu tertulis, "Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil," seperti tercantum dalam Matius 28 ayat 19. Geisler langsung terkesan oleh kata-kata ini, dan sejak itu pula ia menaruh minat untuk pekerjaan sending. Pada malam tahun baru 1850 disebut oleh Geisler sebagai malam yang sangat penting. Mataku mulai terbuka waktu itu, dan Roh Kudus bekerja dalam hati. Ia memohon dalam doanya untuk menjadi seorang Kristen yang benar, dan Sang Gembala menerimaku di dalam kasih-Nya. Dan waktu itu ia sedang memikirkan dengan cara bagaimana ia bisa menjadi milik Kristus secara penuh. Muncullah sending di depan matanya. Pada tanggal 14 Agustus 1851, Geisler waktu itu berumur 21 tahun. Dalam suatu pesta sending, ia mendengarkan khotbah mengenai Nats. "Pergilah ke seluruh dunia." Ia pun tidak ragu-ragu lagi. Ini ditujukan kepadanya. Keraguannya mengenai pengetahuan, pengertian, kepercayaan terhapus dengan kata-kata di dalam Nats itu. "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Matius 28 ayat 18. Tetapi selama itu pula ia tidak mendaftarkan diri sebagai anggota siswa sending, karena ia mempunyai pendapat bahwa saya tidak mau mendaftarkan diri karena saya mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bila Tuhan menghendaki saya, maka Tuhan bisa memimpin dan membawa saya tanpa saya harus melakukan sesuatu ataupun berusaha. Dan jika dikehendakinya, saya akan diberinya kebijaksanaan dan akal. Pada suatu hari ia bertemu dengan Gosner dalam suatu perkumpulan pembinaan yang diadakan oleh Gosner untuk para calon sendlingnya. Saat itu ia mendapat konfirmasi dari Tuhan, di mana Bapak Gosner berbicara tentang pekerjaan sending. Rupanya Geisler dalam perkumpulan itu ia memakai pakaian yang agak menyolok. Sudah ceramah, Bapak Gosner berkata kepada para pemuda yang hadir. Tetapi tiba-tiba ia berpaling kepada Geisler lalu bertanya, "Dan bagaimana dengan Anda yang berbaju biru itu? Apakah Anda tidak tertarik juga untuk melakukan pekerjaan sending?" Atas pertanyaan ini Geisler secara spontanitas menjawabnya, "Ya," dengan lantang. Tanggal 27 Oktober 1851, Geisler diterima di rumah Gosner. Dan di sana dia tekun berdoa, membaktikan diri untuk mendalami sabda Tuhan dan pelajaran-pelajaran secara penuh. Ia mendapat pelajaran secara terus-menerus selama 3 bulan. Lalu pada akhir Februari 1852, ia ditabiskan untuk melakukan pekerjaan sending. Perjalanan menuju ke tanah Papua pada bulan April 1852, Otto dan Geisler bertemu di Zetten dekat Hemmen, Belanda. Di tempat ini mereka mulai belajar dasar-dasar bahasa Belanda bersama dengan calon-calon sendling lain. Pada tanggal 25 Juni 1852, mereka naik kapal menuju Pulau Jawa. Dan pada tanggal 7 Oktober mereka tiba di Batavia, kini disebut Jakarta. Geisler mulai menyelenggarakan satu sekolah di Batavia, dan Otto
pergi ke kampung Makassar, di mana ia membuka sekolah untuk anak-anak Tionghoa dan Sunda. Pada tanggal 12 Januari 1855, kedua misionaris ini berangkat menuju tanah Papua. Sesudah 25 hari kemudian, kapal itu membuang saunya di Pulau Mansinam. Pada waktu kapal itu mendekati tujuan, kedua orang utusan Injil ini pun menjadi gelisah. Tetapi mereka menganggap ini sebagai petunjuk yang positif. 2 malam lamanya kami tak dapat tidur karena gembira, tulis Geisler kepada Gosner. Anda tak dapat membayangkan betapa besarnya rasa sukacita kami. Akhirnya kami dapat melihat tanah tujuan kami. Dengan nama Tuhan, kami menginjak tanah ini. Demikian untaian kata-kata dari ungkapan doa yang dibawakan oleh 2 orang Sendling, Carl William Otto dan Johann Gottlob Geisler, ketika di hari Minggu pagi, 5 Februari 1855, sekitar pukul 6 waktu Indonesia Timur, saat mereka berdua pertama kali menginjakkan kaki di pantai pasir putih Pulau Mansinam di depan bibir Teluk Dore, Manokwari. Perjalanan mereka yang dimulai dari tanah Jerman di benua Eropa, melalui negeri Belanda hingga ke tanah Papua sejak tahun 1852, sangatlah melelahkan. Kedatangan Otto dan Geisler ke tanah Papua, khususnya ke Pulau Mansinam, sesungguhnya diwarnai penolakan dari orang-orang Papua berbahasa dan budaya Numfor yang mendiami pesisir Teluk Dore dan Pulau Mansinam. Akan tetapi oleh karena Injil itu kekuatan Allah, seperti tertulis di dalam Roma pasal 1 ayat 16 dan 17, maka kekafiran pada suku-suku di Pulau Mansinam dan Teluk Dore takluk, dan mereka hanya terbengong menyaksikan perilaku dan perbuatan Otto dan Geisler yang tengah berdoa saat itu. Bahkan saat mereka berdua memulai membangun tenda untuk tepat bermalam di sana, tidak ada orang Dore yang melarang bahkan mengusir mereka berdua. Kata-kata Tuhan Yesus di Bukit Zaitun, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jika disimak dari isi kata-kata Yesus tersebut, luar biasa makna dan wujudnya nampak pada saat itu. 5 Februari 1855, ketika Otto dan Geisler menginjakkan kakinya pertama kali di tanah Papua. Dari buku yang ditulis oleh beberapa pendeta yang memiliki keahlian di bidang sejarah dan antropologi seperti Dr. Kama, sangat jelas tersirat catatan betapa jahatnya suku-suku di pesisir utara pantai tanah Papua. Budaya perang dan perampokan, bahkan pengayauan, yaitu membunuh orang untuk diambil kepalanya seperti kebiasaan beberapa suku bangsa yang masih primitif. Kegiatan ini masih marak berlangsung di sekitar Papua. Nenek moyang orang-orang Papua ketika itu sungguh perkasa, tapi keperkasaan mereka pagi itu runtuh dan tak berdaya menghadapi kekuatan Allah itu sendiri, yaitu Injil. Dalam catatan sejarah, kabaran Injil kemudian memerdekakan orang-orang Papua dari kegelapan menjadi terang. Pendidikan menjadi pintu masuk sejak tahun 1855 untuk memutus rantai penjajahan peradaban lama orang Papua dan menginjili mereka sebagai salah satu bangsa yang menjadi tujuan sesuai perintah Tuhan di Bukit Zaitun 2000 tahun yang lalu. Carl William Otto meninggal di Kwawi, Manokwari pada tanggal 9 November tahun 1862 pada usia 35 tahun karena terserang penyakit malaria. Johann Gottlob Geisler meninggal di Siegen, Jerman pada tanggal 11 Juni 1870 pada umur 40 tahun.
Dari kisah ini kita belajar iman dari kedua misionaris Jerman, Otto dan Geisler, yang dengan keyakinan yang teguh akan janji penyertaan Tuhan dalam memenuhi panggilan hidupnya untuk memberitakan kabar Injil kepada orang-orang kafir di tanah Papua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih melalui kisah ini menjadikan inspirasi bagi kami untuk terus mengabarkan Injil dimanapun kami berada, di tengah-tengah keluarga, pekerjaan, lingkungan sosial kami, agar mereka yang belum percaya kepada Tuhan boleh mengenal Tuhan melalui hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami berdoa. Amin. Selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati.